Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Sun Fasyang Sutra Teratai, episode 163. Cahaya Buddha menerangi secara mendalam dan jauh jangkauannya. Waktu terus berlalu. Benar-benar setiap detik tidak mau berhenti lebih lama untuk manusia. Karena itu, kita semua harus bersungguh hati dan menggenggam dan menghargai momen saat ini. Di dalam Sutra Makna Tanpa Batas, terdapat penggalan naskah berikut. Suara Brahmanya bergemuruh dalam 8 cara, halus, menakjubkan, murni, mendalam, dan jauh jangkauannya. 4 kesunyataan mulia, 6 paramita, dan 12 nidana dibabarkan sesuai dengan batin dan karma dari para makhluk. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1, Sifat Luhur. Semua orang yang melafalkan Sutra Makna Tanpa Batas tentu sudah sangat familiar dengan istilah suara Brahma. Itu adalah suara Buddha. Sesungguhnya suara Brahma adalah suara yang murni dan tanpa noda. Kata Brahma melambangkan alam surga Brahma. Surga Brahma merupakan alam surga tertinggi di antara 3 alam atau triloka. Namun, alam surga ini sangatlah murni. Bukan hanya tubuh para makhluk di sana yang murni, lingkungannya juga murni, dan suaranya pun murni. Kata Brahma sendiri berarti murni. Oleh karena itu, di alam surga Brahma, terutama Raja Brahma di alam surga Brahma, beliau memiliki 5 jenis suara yang murni. Buddha juga memiliki suara murni seperti itu, yang juga merupakan bagian dari 32 tanda agung Buddha. Salah satu tanda tersebut disebut suara Brahma. Selain itu, beliau tidak hanya memiliki 5 suara murni, tetapi Buddha juga memiliki 8 suara murni. 8 jenis suara murni. Pada alam surga Maha Brahma terdapat 5 jenis suara yang murni. Demikian pula dengan suara Buddha. Itu sebabnya di antara 32 tanda agung terdapat suara Brahma. 8 jenis suara Buddha: suara merdu, suara lembut, suara selaras, suara berwibawa, suara tidak seperti wanita, suara tanpa kesalahan, suara mendalam dan menjangkau jauh, suara mengalir tanpa henti. 8 jenis suara yang murni. Yang pertama, Buddha memiliki suara merdu. Suara Sang Buddha sangat enak didengar, tidak peduli siapapun dia. Asalkan mendengar suara Buddha, maka pikirannya akan terbuka dan menjadi paham. Yang kedua, memiliki suara lembut, sangat lembut pada saat menaklukkan para makhluk. Walaupun para makhluk yang bersifat sangat keras, dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha bagi para makhluk yang sangat keras sekalipun, walaupun mengetahui bahwa Sang Buddha sedang memberi pengajaran dan bimbingan, namun tetap akan terasa sangat lembut. Pengajaran yang dipenuhi oleh kehangatan dan cinta kasih ini yang disebut suara lembut. Yang lain disebut suara selaras. Saat Sang Buddha berbicara akan terdengar sangat pas. Tidak terlalu kecil suaranya yang menyebabkan tidak jelas, juga tidak menimbulkan perasaan. Suaranya kencang dan kasar, sangat mengganggu. Tidak, siapapun yang mendengarnya akan terasa sangat pas. Ini yang disebut dengan suara selaras. Yang keempat disebut suara berwibawa. Ketika Buddha sedang berbicara, orang yang mendengar suaranya dapat senantiasa merasakan rasa hormatnya terhadap para makhluk. Ketika para makhluk mendengar suaranya, juga timbul rasa hormat dari dalam hati. Sangat menghormati satu sama lain. Ini adalah kebijaksanaan Buddha. Kewibawaan dihormati oleh orang-orang dikarenakan rasa hormat Buddha terhadap semua makhluk.
Dengan sendirinya, para makhluk membalasnya dengan menghormati dharma yang dibabarkan Buddha. Ini adalah kebijaksanaan Buddha. Kelima adalah suara, tidak seperti wanita. Buddha mempunyai tanda dari manusia agung. Manusia agung berbicara, tentu saja dengan suara seorang manusia agung. Selanjutnya, suara tanpa kesalahan. Tidak akan melakukan kesalahan. Suara yang diucapkan Buddha sangat akurat, ritme dan nadanya sangat tepat. Jadi, ketika orang-orang mendengarnya, suara tidak ada kesalahan. Ada beberapa orang yang berbicara, bahkan satu kata saja, terkadang mengucapkannya dengan tidak jelas, sehingga perbedaan yang sangat kecil menghasilkan perbedaan yang sangat besar. Tetapi, nada suara yang diucapkan Buddha tinggi ketika seharusnya tinggi, rendah ketika seharusnya rendah, tanpa kesalahan apapun, dan tidak ada seorang pun akan salah mendengarnya. Ketujuh adalah suara mendalam dan menjangkau jauh. Suara mendalam dan menjangkau jauh ini berarti bahwa kata-kata Buddha mengandung makna yang sangat mendalam. Ini seperti kata-kata yang kita ucapkan seharusnya membuat orang yang mendengarnya sangat jelas. Pada saat bersamaan, membuat orang dapat memahami bahwa kata-kata ini, makna yang terkandung di dalamnya sangat mendalam. Meskipun maknanya sangat mendalam, tetapi mereka bisa mengerti dan memahaminya. Ini disebut suara mendalam dan menjangkau jauh. Sebuah kata dapat memiliki pengaruh pada saat ini dan juga memiliki pengaruh di masa mendatang. Maknanya sangat mendalam, terutama kata-kata ini tidak berlalu setelah diucapkan. Kata-kata ini bisa diwariskan selama ribuan tahun. Ini disebut suara mendalam dan menjangkau jauh. Kedelapan adalah suara mengalir tanpa henti. Ketika Buddha berbicara, ia tidak haus karena terlalu banyak berbicara. Ia bisa berbicara dalam waktu jangka yang panjang. Pengajaran seolah mengalir begitu saja dari dirinya, sehingga ia dapat berbicara tanpa henti dalam waktu yang lama. Dharma yang dibabarkannya membuat semua orang bersukacita menerimanya dan menyerap ke dalam batin. Terhadap dharma yang akan dibabarkan oleh Sang Buddha berarti dharma yang dibabarkan berkesinambungan atau saling terhubung. Ini disebut suara mengalir tanpa henti. Tidak akan terjadi. Saya sudah membabarkannya sampai di sini. Apa yang harus dibicarakan berikutnya? Apakah bisa tersambung dengan yang dibicarakan sebelumnya? Tidak akan seperti itu. Kata-kata Buddha mengalir seperti mata air. Banyak ajaran yang muncul dari kebijaksanaan dan suara Buddha. Ini juga adalah suara Brahma dari Buddha, yaitu suara murni. Juga merupakan suara Brahma di antara 32 tanda agung Buddha. Beliau memiliki 8 jenis suara murni. Jadi, permulaan dari sutra teratai terdapat bagian naskah sutra yang seperti ini, yaitu mengatakan suara Brahma mendalam dan menakjubkan, membuat orang suka mendengarnya. Sutra Teratai bab 1, pendahuluan. Ada bagian yang mengatakan seperti ini. Ini menggambarkan suara Buddha yang murni, halus, dan menakjubkan. Tidak hanya suara yang murni, halus, dan menakjubkan, juga membuat orang suka mendengarnya. Setiap orang sangat senang mendengarnya. Jadi, sutra makna tanpa batas, suara Brahmanya bergemuruh dalam 8 cara. Artinya adalah, jika suara Buddha benar-benar keluar, dapat menggetarkan batin manusia. Meskipun adalah suara lembut dan lain-lain, ia mendalam dan menakjubkan. Ia dapat mempengaruhi sangat banyak orang, seperti sebuah guntur akan membuat langit bergemuruh. Suara gemuruh dapat terdengar dari jarak yang sangat jauh, namun suaranya tidak sekeras guntur. Guntur bisa menakutkan orang, tapi suara Buddha adalah sangat lembut,
sangat menenangkan, suara yang tepat untuk memasuki hati manusia, yaitu dapat mempengaruhi orang dari masa dulu sampai sekarang. Suara Sang Buddha masih bergema di dalam batin dan pikiran kita. Dharma ini tidak akan pernah sirna sampai kapanpun. Dharma ini akan selalu ada. Inilah Dharma yang dibabarkan Sang Buddha. Suara Sang Buddha menakjubkan, murni, mendalam, dan jauh jangkauannya. 4 kesunyataan mulia, 6 paramita, dan 12 nidana dibabarkan sesuai dengan batin dan karma dari para makhluk. 4 kesunyataan, 6 paramita, dan 12 nidana ini sebelumnya sudah pernah kita bicarakan. Sang Buddha memberikan ajaran secara berurutan, seperti ketika Buddha pertama kali mencapai pencerahan. Beliau memutar roda Dharma pertama untuk kelima biksu, karena mereka adalah para makhluk dengan kapasitas belum matang atau pemula. Sang Buddha mengajarkan kepada mereka 4 kesunyataan mulia, sedangkan kepada Pratyeka Buddha, Sang Buddha mengajarkan ajaran dari 12 nidana, supaya para Pratyeka Buddha ini dapat merenungkan dengan baik bagaimana kita sampai di kehidupan ini, tergantung pada kekuatan karma. Di kehidupan lampau ada jalinan karma apa dan kondisi apa yang mereka tarik, sehingga menyebabkan pembalasan di kehidupan ini. Di dalam 12 nidana ini dimulai ketidaktahuan atau avidya yang mengkondisikan bentuk-bentuk karma atau sankara. Bentuk-bentuk karma atau sankara mengkondisikan kesadaran atau vijana, dan seterusnya, hingga mencapai 12 tahapan sampai lahir, tua, sakit, dan mati. Sepanjang satu kehidupan, sejak bertumimbal lahir hingga dilahirkan, tua, sakit, dan mati. Lalu setelah meninggal, membawa bentuk-bentuk karma apa untuk terlahir kembali. Inilah yang disebut 12 nidana atau hukum sebab akibat. Bisa merenungkan dengan baik datang dan perginya kehidupan, hukum sebab akibat, serta bagaimana kekuatan karma terus terakumulasi. Inilah 12 nidana. Setelah memahami 4 kebenaran mulia dan 12 nidana, bisa membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Lalu Buddha mulai mengajarkan 6 tuntunan untuk mereka, yaitu 6 paramita, dengan menggunakan 6 metode, menyeberang seorang dari tingkatan makhluk awam menuju pantai seberang para suciwan. Inilah yang disebut 6 tuntunan. 4 kesunyataan mulia, 6 paramita, dan 12 nidana dibabarkan sesuai dengan batin dan karma dari para makhluk. Diri sendiri dan orang lain juga mempraktikkan 6 paramita. Sang Buddha membabarkan Dharma mengikuti kebutuhan para makhluk sesuai kapasitas dan jodoh mereka. Sang Buddha memberi pengajaran sesuai kapasitas dari para makhluk. Karena kita mau belajar ajaran Buddha, maka kita harus bersungguh hati mendengarkan Dharma. Kita harus menjadi praktisi Dharma. Kita harus mempraktikkannya. Dengan demikian, baru bisa benar-benar menunjukkan bahwa yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah merupakan ajaran yang menakjubkan. Ini juga berarti kita menggunakan tubuh kita untuk menyebarkan Dharma dan mempengaruhi yang lain. Naskah berikut mengatakan demikian. Juga melihat para bodhisattva mempraktikkan berdana, kesabaran, dan lainnya. Jumlahnya sebanyak butiran pasir di sungai Gangga, dan diterangi oleh cahaya Buddha. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan, yakni cahaya Buddha membuat kita bisa melihat bahwa demikian banyak orang sedang melatih diri dengan sangat tekun, tidak peduli mempraktikkan Dharma di pegunungan, di tempat terpencil, ataupun mempraktikkan Dharma di antara kerumunan orang, mempraktikkan Dharma dalam kehidupan, mempraktikkan Dharma di dalam kegiatan sehari-hari, sehingga kehidupan kita sehari-hari tidak akan terpisahkan dari Dharma tersebut. Maka mempraktikkan berdana. Memberi berarti berdana, memberi berarti bersumbangsi. Jika kamu tidak bersumbangsi, welas asih hanya diucapkan saja. Bagaimana bisa terlaksana? Kedua, kata welas asih
maka kita mulai bersumbangsi. Bersumbangsi disebut memberi, berdana. Berdana di dalam praktik nyata kita, sepenuh hati dan tenaga untuk berdana. Tidak semudah itu, harus bersabar, sangat tidak mudah atau sulit. Semakin banyak kamu melakukan, orang yang melihat akan semakin tidak dapat menahan diri. Karena manusia awam adalah manusia awam, merasa iri pada orang yang lebih hebat dan berbakat. Anda harus menahan kesabaran. Semakin tinggi pembinaan diri, semakin tinggi godaan iblis. Kamu harus bisa menahankan dengan sabar menghadapi cobaan yang semacam ini. Iblis, cobaan atau gosokan, iblis adalah untuk mengacaukan kita, untuk menguji kita. Maka kita mesti harus menahankan dengan sabar. Maka mempraktikkan berdana, kesabaran dan lainnya. Ini adalah bodhisattva. Mempraktikkan berdana, kesabaran dan lainnya. Menahankan dengan sabar segala hinaan dan gangguan. Tiada amarah atau kebencian. Kesabaran adalah tanah suci dari bodhisattva. Di dalam lubuk hati, mampu menahankan dengan tenang, keluar dapat menerima kondisi penuh hinaan, maka disebut kesabaran. Bagaimana agar kita bisa menjadi bodhisattva? Kita harus mempraktikkan perbuatan berwelas asih dengan memberikan kebahagiaan dan mencabut penderitaan. Harus melakukan hingga sangat tuntas agar setiap orang bisa merasa aman dan bahagia. Orang yang menderita semuanya dapat ditolong, aman dan selamat. Ini bukanlah hal yang mudah, sehingga kita harus menahankan dengan sabar. Orang yang seperti ini sedikit atau banyak? Oh, sangat banyak. Sutra teratai menyatakan bahwa jumlahnya sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga dan diterangi oleh cahaya Buddha. Karena sutra teratai merupakan jalan untuk mencapai kebudahan. Kita semua belajar Dharma Buddha, pasti akan mencapai kebudahan. Karena Buddha mengatakan dengan jelas, semua orang memiliki sifat kebudahan. Jadi semua orang bisa menjadi Buddha. Jika semua orang bisa menjadi Buddha, lalu akan ada berapa banyak Buddha? Sebanyak pasir di Sungai Gangga. Tetapi, apakah orang-orang sebanyak pasir di Sungai Gangga dapat mempraktikkan dalam tindakan nyata? Mempraktikkan kesabaran dan berdana? Hal ini tergantung apakah orang-orang bersedia mengatasi segala kesulitan. Jadi, cahaya kebijaksanaan Buddha senantiasa menerangi dunia tanpa henti untuk selamanya. Karena itu, kita benar harus menghargai waktu. Cahaya kebijaksanaan Buddha selalu menyinari. Namun, kehidupan kita terbatas. Jika tubuh ini tidak digunakan untuk menempuh jalan pembebasan dalam kehidupan sekarang, lalu pada kehidupan kapan lagi tubuh ini dapat digunakan untuk menempuh jalan tersebut? Maka di dalam kehidupan kita yang terbatas ini, cahaya kebijaksanaan Buddha terus-menerus bersinar tanpa terputus dan selamanya menerangi kita. Namun, apakah kita dapat segera menerima cahaya ini untuk menerangi batin kita? Buddha ada di dalam batin kita dan Dharma benar-benar diwujudkan dalam tindakan kita. Apakah kita mampu melaksanakannya dengan sepenuhnya? Karena itu, dengan mempraktikkan berdana dapat menghimpun karma penuh berkah di dunia. Jadi, lebih banyak mempraktikkan berdana dapat memupuk berkah dan kebijaksanaan yang duniawi dan non-duniawi. Kita harus berdana, harus bersumbangsi segalanya. Ada 6 paramita, 6 jenis metode. Kita harus bersumbangsi, mempraktikkan berdana yang berarti dapat menghimpun, dapat mengakumulasikan. Jika dalam kehidupan ini belum selesai membina diri, maka kita lanjutkan lagi di kehidupan mendatang. Namun, apakah di kehidupan mendatang kita masih bisa memiliki kesempatan? Itu tergantung apakah dalam kehidupan ini kita memiliki tekad yang teguh atau tidak. Bila dalam kehidupan ini kita meneguhkan hati dalam jalan Dharma,
memahami dengan jelas prinsip kebenaran atau ajaran 12 nidana, serta menjaga dengan tepat satu niat awal ketika hendak terlahir kembali, maka kehidupan mendatang kita pasti akan terus melanjutkannya. Demikianlah dari kehidupan ke kehidupan kita terus mengakumulasikannya. Ini tergantung pada jalinan jodoh kita, sehingga dapat menghimpun karma penuh berkah yang tidak terhingga di dunia. Jadi, lebih banyak mempraktikkan berdana dapat memupuk berkah dan kebijaksanaan yang duniawi dan non-duniawi. Kita sekarang harus mendengarkan dharma dengan tekun dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata secara alami. Ini disebut mengakumulasi berkah dan kebijaksanaan. Jadi, dalam belajar ajaran Buddha sehari-hari, Buddha di hati kita dan Dharma dalam tindakan kita, kita harus menjaga Dharma ini dengan baik. Bagaikan melindungi mutiara cemerlang, kita harus menerangi diri kita sendiri dan menerangi orang lain dengan cahaya kebijaksanaan kita ini. Sang Buddha memiliki cahaya kebijaksanaan ini dan setiap orang juga memilikinya. Jadi selama hati kita dekat dengan hati Sang Buddha, maka secara alami kita dapat menyadarkan diri sendiri dan orang lain dan menyempurnakan praktik kita. Bagaikan mutiara cemerlang disebut. Inilah yang sering kita sebut sebagai kesatuan hati, bagai bola kristal yang berpusat pada satu titik. Pikiran kita dan pikiran Buddha bersatu, bagaikan kemurnian kristal, prinsipnya sama. Jadi, kita harus senantiasa bersungguh hati.